Bayangkan banjir besar menyapu sudut-sudut kota, menelan rumah, harapan, dan mimpi. Di antara arus keruh yang mematikan, seorang pemulung lusuh mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan sosok kecil yang hanyut tak berdaya. Hujan menenggelamkan suara, namun tangis anak itu menembus badai. Siapakah dia? Dan rahasia apa yang terbawa bersama derasnya sungai itu? Di pinggir sebuah kota kecil yang terbelah oleh aliran sungai keruh, hidup seorang pemulung bernama Surya. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi garis keras kehidupan. Setiap pagi, Surya mendorong gerobaknya menyusuri lorong-lorong sempit yang penuh sampah dan bau busuk menyengat. Gerobak itu sudah reyot, salah satu rodanya bergoyang saat berjalan. Namun, Surya tetap sabar. Dalam hatinya, ia selalu berdoa kepada Allah agar diberi rezeki walaupun hanya sekedar untuk makan hari ini. Gubuknya berdiri di pinggiran sungai, terbuat dari sisa papan dan seng karatan yang ia temukan saat memulung. Saat hujan deras turun, atapnya bocor, membuat sudut-sudut ruangan basah. Setiap malam, ia tidur ditemani suara gemericik air sungai yang makin lama makin deras saat musim hujan tiba. Suara itu membuat Surya sering terjaga dalam gelap, memikirkan nasibnya yang tak kunjung membaik. Di kota itu, ada jurang perbedaan yang begitu lebar. Di satu sisi berdiri rumah-rumah megah milik para hartawan. Lampu-lampunya gemerlap, suara tawa penghuninya terdengar hingga jauh malam. Sementara di sisi lain, seperti tempat tinggal Surya, gelap dan sepi. Hanya terdengar lolongan anjing liar dan nyanyian jangkrik menembus malam. Meski hidupnya berat, Surya dikenal warga miskin lainnya sebagai sosok baik hati. Ia selalu membantu sesama pemulung jika ada yang kesusahan. Pernah suatu ketika, ia membagi sepotong roti basi dengan seorang nenek tua yang kelaparan. Surya tak pernah mengeluh. Baginya, setiap kebaikan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Hari-hari Surya terasa semakin berat ketika hujan mulai turun hampir setiap hari. Sungai di depan rumahnya meluap perlahan. Airnya berubah kecoklatan, membawa sampah dan batang-batang pohon. Surya selalu waspada. Ia tahu sungai itu bisa menelan apapun di sekitarnya jika banjir besar datang. Tapi kemiskinan membuatnya tak punya pilihan lain. Ia tak bisa pindah ke tempat yang lebih aman. Suatu malam, hujan turun dengan sangat deras. Petir menyambar-nyambar, menerangi gelap malam sesaat. Angin bertiup kencang, membuat dinding gubuk Surya bergetar. Surya duduk termenung di sudut ruangan. Hatinya gelisah. Ia memandang ke arah sungai yang airnya kini sudah menyentuh batas pekarangan. Deras arusnya mengerikan. Tapi Surya hanya bisa berdoa dan berharap hujan segera reda. Saat ia hendak berbaring, terdengar suara aneh di kejauhan. Di sela deru hujan dan gemuruh air, suara itu makin jelas. Suara tangis seorang anak. Surya terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia pasang telinga, memastikan bahwa itu bukan hanya bayangan pikirannya. Tangis itu terdengar lagi, lirih namun jelas, seperti meminta tolong. Tanpa berpikir panjang, Surya membuka pintu gubuknya yang reyot. Angin dan hujan menerpa wajahnya. Air sungai kini sudah nyaris setinggi lututnya. Dengan susah payah, ia melangkah menuju suara itu. Gelap malam membuat pandangannya terbatas. Petir sesekali menyambar, menampakkan sosok kecil yang terombang-ambing di arus deras sungai. Surya tahu, ia harus bertindak cepat. Dengan sekuat tenaga, ia terjun ke air yang dingin dan deras. Arus berusaha menyeretnya, tapi Surya melawan. Ia berenang ke arah anak itu. Tangannya meraih, dan akhirnya memegang tubuh kecil yang nyaris tenggelam. Dengan sisa tenaga, Surya menarik anak itu ke daratan. Napasnya terengah, tubuhnya menggigil. Anak itu tak sadarkan diri. Wajahnya pucat, rambutnya basah menempel di pipi. Surya membawanya masuk ke gubuk, membungkus tubuh kecil itu dengan kain lusuh yang ada. Hatinya berdebar. Siapa anak ini? Dari mana asalnya? Namun, malam itu Surya hanya berpikir satu. Ia harus menyelamatkan nyawa anak ini. Hujan masih mengguyur deras malam itu. Angin menderu membuat suara gubuk Surya berderak-derak seakan hendak roboh. Di dalam ruangan sempit itu, Surya berjongkok di samping anak perempuan yang baru saja diselamatkannya. Tubuh kecil itu terbaring lemah, wajahnya pucat pasi. Surya memeriksa pernapasan anak itu. Syukurlah, napasnya masih ada meski sangat pelan. Surya menarik napas lega. Ia segera mengambil selembar kain yang agak kering dan mengelap wajah serta tangan anak itu dengan lembut. Ya Allah, tolong lindungi anak ini.
bisik Surya pelan di tengah gemuruh hujan. Anak itu tidak mengenakan pakaian biasa seperti anak-anak di lingkungannya. Bajunya terlihat mahal, meskipun kini basah kuyup dan kotor terkena lumpur sungai. Surya memandang wajah mungil itu. Ada bekas luka kecil di pelipisnya, mungkin terbentur saat hanyut. Surya makin heran, siapa gerangan anak ini? Tidak mungkin anak orang miskin, pikirnya. Tapi di tengah hujan deras begini, mengapa ia bisa hanyut di sungai? Surya menyalakan lampu minyak kecil yang hampir habis sumbunya. Cahaya temaram membuat suasana semakin muram. Ia duduk termenung, mendengar suara hujan yang tiada henti mengguyur atap seng. Sesekali matanya mengarah ke wajah anak perempuan itu. Hatinya diliputi rasa iba. Ia sendiri hidup sengsara, tapi kini ada nyawa lain yang harus ia jaga. Dalam hati, ia berjanji akan merawat anak ini semampunya hingga pagi datang. Malam itu begitu panjang. Surya terjaga hampir semalaman. Ia menggigil kedinginan, tapi ia tetap berjaga di samping anak perempuan itu. Hujan baru mulai reda menjelang subuh. Suara deras sungai pun perlahan mengecil. Surya keluar sejenak, melihat keadaan sekitar. Air banjir mulai surut, tapi meninggalkan jejak lumpur dan sampah yang berserakan di mana-mana. Ketika ia kembali masuk, anak itu mulai mengerang pelan. Matanya terbuka sedikit, menatap sekeliling dengan tatapan bingung. Surya mendekat, berbicara dengan suara lembut. "Tenang, Nak. Kamu sudah selamat. Bapak temukan kamu di sungai semalam." Anak itu hanya menatap tanpa berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca, seolah mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Lalu tiba-tiba air matanya mengalir. Ia menangis dalam diam, tubuhnya gemetar. Surya memeluk anak itu, berusaha menenangkan. "Jangan takut. Bapak di sini. Kamu aman sekarang," kata Surya sambil membelai rambut anak itu dengan tangan kasarnya. Saat pagi mulai terang, Surya menyajikan makanan seadanya. Sebungkus nasi sisa yang ia temukan di gerobak semalam, ia bagi dua. Separuh untuk anak itu, separuh untuk dirinya sendiri. Anak itu makan perlahan, masih terlihat takut dan bingung. Hari itu Surya memutuskan untuk tidak pergi memulung. Ia tidak tega meninggalkan anak itu sendirian di gubuk. Sepanjang hari ia membersihkan gubuk, menjemur kain-kain basah, dan memperbaiki dinding yang bocor. Setiap saat ia memperhatikan anak perempuan itu yang hanya diam duduk di sudut, menatap kosong keluar jendela. Menjelang sore, suara orang-orang mulai ramai di jalanan. Kabar tentang anak konglomerat yang hilang mulai terdengar. Warga membicarakannya. Putri seorang pengusaha kaya raya, Brahmanata, terseret arus sungai saat mobil pengasuhnya terjebak banjir semalam. Semua orang mencarinya. Surya tertegun mendengar kabar itu. Ia menatap anak perempuan yang kini mulai tertidur kelelahan. Hatinya bergetar. Apakah mungkin anak ini adalah putri sang konglomerat yang semua orang cari? Surya berdiri di ambang pintu gubuknya. Matanya memandang ke arah jalanan yang mulai ramai oleh orang-orang yang mencari jejak anak hilang itu. Ia tahu, sebentar lagi kehidupannya akan berubah. Namun untuk saat ini, ia hanya ingin memastikan anak ini tetap selamat di sisinya. Sore itu, suara langkah kaki terdengar semakin sering melewati depan gubuk Surya. Orang-orang berteriak memanggil nama Nadira. Mereka menyebut nama itu berulang-ulang dengan nada cemas. Surya mendengar setiap seruan itu dengan jantung berdegup cepat. Nama itu asing di telinganya. Namun entah mengapa ia merasa nama itu cocok dengan wajah anak yang kini tidur di sudut gubuknya. Surya berdiri mematung, kedua tangannya mengepal. Hatinya bimbang. Haruskah ia keluar dan memberitahu warga? Atau tetap menunggu hingga yakin bahwa anak itu benar-benar putri konglomerat yang semua orang cari? Bayangan tentang dunia para hartawan terlintas di benaknya. Dunia yang selama ini terasa begitu jauh, penuh kemewahan yang tak pernah ia miliki. Kini, seorang anak dari dunia itu ada di dalam gubuk reyotnya. Dan anak itu sedang bergantung padanya untuk bertahan hidup. Di luar, para pencari terus menyusuri tepian sungai, memanggil, bahkan ada yang menyisir air sungai dengan perahu sederhana. Suara mereka makin menjauh, hingga hanya tersisa riuh rendah di kejauhan. Surya menarik napas panjang. Ia menatap anak itu, yang kini mulai membuka mata perlahan. Wajah kecil itu tampak sembab, pipinya basah oleh sisa air mata. "Kamu namanya siapa, Nak?" tanya Surya dengan suara lembut. Anak perempuan itu terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca lagi, lalu ia berbisik pelan nyaris tak terdengar.
Nadira. Suara itu begitu lirih, tapi cukup untuk membuat tubuh Surya seakan tersengat. Jadi benar, anak ini adalah Nadira, anak yang sedang dicari semua orang. Surya menunduk, hatinya berkecamuk. Ia tahu ini saatnya berbuat benar. Tapi di sisi lain, ada suara kecil di hatinya yang berkata bahwa dunia orang kaya itu mungkin tidak akan pernah mau benar-benar mengerti orang seperti dirinya. Akankah mereka berterima kasih? Atau justru memandang hina dirinya karena berani menyentuh anak mereka? Hari mulai gelap kembali. Surya menyalakan lampu minyak yang tinggal separuh isinya. Ia duduk di dekat Nadira, menatap wajah mungil yang kini menatapnya dengan penuh rasa takut. Surya tersenyum lembut, mencoba menenangkan. Kamu jangan takut, Nak. Bapak akan jaga kamu. Besok pagi kita cari ayah ibumu. Malam kembali turun dengan suara angin yang menggesek dinding gubuk. Surya tak bisa tidur. Ia duduk memandangi jalanan sepi dari celah dinding. Bayangan Brahmanata, sang konglomerat, muncul dalam pikirannya. Lelaki itu terkenal di seluruh kota. Kaya raya, dermawan, namun juga dikenal tegas dan keras. Surya tak tahu bagaimana nasibnya nanti bila mereka tahu Nadira ada padanya. Tapi satu yang ia yakini, Allah selalu bersama mereka yang tulus niatnya. Sementara itu, di rumah megah Brahmanata, suasana penuh tangis dan kecemasan. Para pelayan, pengawal, bahkan polisi berjaga di sekitar rumah. Brahmanata sendiri mondar-mandir di ruang tamu besarnya. Matanya merah, wajahnya pucat. Istrinya terduduk lemas di sofa, tak berhenti menangis memanggil nama Nadira. Pencarian terus dilakukan sepanjang malam, menyusuri sepanjang aliran sungai dan sudut-sudut kota. Surya tidak tahu semua itu. Yang ia tahu hanya satu. Saat pagi datang, ia akan membawa Nadira keluar dari tempat sembunyinya, dan berharap pertolongan datang tanpa mendatangkan celaka bagi dirinya. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Cahaya merah keemasan perlahan menembus celah-celah dinding gubuk Surya. Hujan semalam meninggalkan genangan di mana-mana. Udara masih lembab, dingin menusuk tulang. Surya sudah terjaga sejak sebelum azan subuh berkumandang. Ia duduk di depan gubuknya, memandangi arus sungai yang kini mulai tenang. Sisa sampah dan ranting mengapung terbawa arus yang mengalir lambat menuju hilir. Di dalam gubuk, Nadira masih terlelap. Wajahnya terlihat lebih tenang dibanding semalam. Surya masuk perlahan, memastikan anak itu tetap hangat dengan kain yang ia balutkan sejak semalam. Ia tahu, hari ini ia harus bertindak. Tidak mungkin ia menyembunyikan anak itu lebih lama. Hati kecilnya terus mengingatkan bahwa amanah ini harus dikembalikan pada pemiliknya. Setelah memastikan Nadira baik-baik saja, Surya bersiap. Ia mencuci wajahnya dengan air genangan yang bersih, merapikan pakaian lusuhnya, dan mengambil topi tua yang biasa ia kenakan saat memulung. Gerobaknya ia dorong keluar, ia letakkan di samping gubuk. Ia tahu, pagi ini ia tidak akan mengais sampah. Pagi ini, ia akan menuntaskan tugasnya sebagai penyelamat. Nadira terbangun. Matanya menatap Surya dengan rasa ingin tahu. Tubuh kecilnya bangkit perlahan, duduk bersandar pada dinding gubuk. Surya mendekat, tersenyum hangat. Kita akan cari ayah dan ibumu, Nak. Kamu siap ya? Ujar Surya sambil membelai rambut Nadira. Anak itu hanya mengangguk pelan. Sorot matanya masih menyimpan rasa takut, namun ada juga harapan yang mulai tumbuh. Surya menggandeng tangan kecil Nadira, lalu menggendongnya karena jalanan masih becek penuh lumpur. Ia melangkah pelan menuju jalan utama, berharap bisa bertemu siapa saja yang sedang mencari anak ini. Langkah Surya terasa berat, bukan karena tubuh Nadira, tapi karena beban di hatinya. Ia tahu, perjalanannya kali ini mungkin akan mengubah segalanya. Entah menuju kebaikan atau malah membawa masalah baru, ia tak tahu. Tapi ia yakin, niat baiknya akan mendapat pertolongan dari Allah. Di sepanjang jalan, Surya melihat sisa-sisa banjir. Rumah-rumah sederhana penuh lumpur. Warga sibuk membersihkan halaman, menyelamatkan barang-barang yang masih bisa dipakai. Beberapa dari mereka memandang heran saat melihat Surya membawa seorang anak kecil berpakaian mahal. Mereka berbisik-bisik, menebak-nebak siapa gerangan anak itu. Surya terus berjalan. Di persimpangan, ia melihat sekelompok orang berpakaian rapi, lengkap dengan polisi yang berjaga. Mereka tampak berbicara serius, memegang foto seorang anak perempuan. Surya mempercepat langkahnya, mendekati mereka dengan jantung berdebar. Saat ia cukup dekat,
salah seorang petugas menatap Surya dengan sorot mata tajam. Pandangannya langsung tertuju pada Nadira yang digendong Surya. Wajah Nadira terlihat jelas kini, diterangi cahaya pagi. Petugas itu terkejut, segera memberi isyarat pada rekan-rekannya. "Pak, itu Nadira. Itu anak yang kita cari," bisik petugas itu pada atasannya. Orang-orang mulai mendekat. Beberapa dari mereka memanggil Brahmanata melalui alat komunikasi. Surya berdiri diam, tak bergerak. Nadira memeluk lehernya erat-erat, seakan takut berpisah dengan pria yang telah menyelamatkannya. Suasana mendadak riuh. Surya hanya menatap semua itu dengan hati penuh harap. Semoga semua berjalan baik. Ia menunggu. Saat yang akan menentukan jalan hidupnya telah tiba. Kerumunan orang mulai memenuhi persimpangan tempat Surya berdiri membawa Nadira. Suara langkah kaki para petugas dan warga terdengar tergesa. Di antara mereka, tampak seorang pria gagah berusia parubaya dengan wajah penuh kecemasan. Pria itu adalah Brahmanata, sang konglomerat yang selama 2 hari ini tidak pernah berhenti mencari putri semata wayangnya. Saat pandangan Brahmanata bertemu dengan wajah Nadira yang masih digendong Surya, tubuhnya seolah tersentak. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar menahan haru. Ia berlari mendekat, mengulurkan tangan, namun langkahnya terhenti sejenak. Wajahnya menatap Surya dengan campuran rasa syukur dan kebingungan. "Nadira," suara Brahmanata lirih namun penuh getaran. Nadira yang mendengar suara itu, menoleh. Mata kecilnya menatap ayahnya. Sejenak terdiam seolah memastikan, lalu ia mengulurkan tangan mungilnya. "Ayah," bisiknya pelan. Saat itu juga, Brahmanata segera meraih anaknya dari pelukan Surya. Ia memeluk Nadira erat-erat. Air matanya mengalir deras membasahi rambut anaknya yang masih kusut. Tubuhnya bergetar menahan rasa haru yang tak terbendung. "Alhamdulillah, Allah masih memberiku kesempatan bertemu kamu lagi, Nak," ucap Brahmanata sambil menciumi kepala putrinya. Warga yang menyaksikan adegan itu terdiam haru. Beberapa dari mereka menitikkan air mata. Suasana penuh rasa syukur dan lega, seolah beban besar telah terangkat dari dada semua orang. Surya berdiri terpaku. Hatinya campur aduk. Ada lega karena Nadira sudah kembali ke pelukan ayahnya. Tapi ada juga kekhawatiran. Akankah dunia yang berbeda ini menerima kehadirannya dengan tulus, atau justru menuduhnya macam-macam? Brahmanata mengangkat wajahnya, menatap Surya dalam-dalam. Tatapannya penuh rasa terima kasih, namun juga penasaran. "Siapa Bapak? Bagaimana Bapak bisa menemukan anak saya?" tanya Brahmanata dengan suara parau. Surya menunduk hormat. Ia menjawab dengan nada pelan namun jelas. "Saya Surya, Pak. Pemulung di pinggir sungai. Semalam saya dengar suara tangis anak ini di tengah banjir. Saya selamatkan. Saya rawat sekuat saya sampai pagi ini." Brahmanata menatap Surya lama. Lalu tanpa ragu, ia menggenggam erat tangan kasar Surya. "Terima kasih, Pak Surya. Terima kasih sebesar-besarnya. Bapak sudah menyelamatkan nyawa anak saya. Saya tak akan pernah melupakan kebaikan Bapak." Wajah Surya memerah menahan haru. Ia tak pernah membayangkan seorang konglomerat sekelas Brahmanata menggenggam tangannya dengan penuh penghormatan. Warga yang melihat adegan itu ikut tertegun. Banyak yang merasa kagum pada ketulusan Surya. Polisi yang mendampingi Brahmanata kemudian menawarkan bantuan. Mereka mempersilakan Brahmanata dan Nadira naik ke mobil untuk kembali ke rumah mereka. Tapi sebelum masuk mobil, Brahmanata menoleh lagi pada Surya. "Pak Surya, ikutlah bersama kami. Bapak adalah tamu kehormatan kami hari ini," ujar Brahmanata dengan sungguh-sungguh. Surya terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia naik ke dalam mobil bersama Nadira dan Brahmanata. Warga yang menyaksikan mengiringi mereka dengan tatapan penuh kagum. Gerobak tua Surya ditinggal di pinggir jalan. Berdiri bisu menjadi saksi perubahan besar yang akan terjadi dalam hidup sang pemulung itu. Mobil mewah yang membawa Brahmanata, Nadira, dan Surya melaju perlahan menembus jalan-jalan kota yang masih penuh lumpur sisa banjir. Di dalam mobil, Nadira duduk di pangkuan ayahnya, memeluk erat tubuh besar itu seakan tak mau berpisah lagi. Brahmanata terus membelai kepala putrinya, menahan tangis yang belum juga reda. Sesekali ia memandang Surya yang duduk di kursi sebelah sopir dengan pakaian lusuh dan tubuh lelah, namun sorot matanya tetap teduh. Surya memandangi pemandangan di luar jendela. Jalan-jalan kota yang biasa ia susuri dengan gerobak kini, ia lalui dengan mobil yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Hatinya berdesir.
Semua ini terasa seperti mimpi. Tapi ia tahu, semua yang terjadi adalah takdir Allah. Setiap detik yang ia lalui kini bukan lagi miliknya seorang, tapi sudah menjadi bagian dari kisah hidup anak itu dan ayahnya. Ketika mobil sampai di depan rumah Brahmanata, Surya tak kuasa menahan kagum. Rumah itu begitu megah, berdiri di atas lahan luas dengan pagar tinggi dan taman indah. Puluhan orang sudah berkumpul di sana, menunggu kabar tentang Nadira. Begitu mobil berhenti, mereka serentak berlari mendekat. Tangis haru pecah ketika Nadira turun dari mobil dalam dekapan ayahnya. Pelayan, pengawal, dan keluarga besar Brahmanata menghambur memeluk anak itu. Suasana menjadi haru. Semua memuji kebesaran Allah atas kembalinya Nadira dalam keadaan selamat. Surya berdiri canggung di sudut halaman, tak tahu harus bagaimana. Pakaian lusuh dan tubuh dekilnya terasa asing di tengah kemewahan rumah itu. Namun Brahmanata segera menghampirinya, merangkul pundaknya dengan erat. "Pak Surya, masuklah. Rumah ini terbuka untuk Bapak. Bapak adalah pahlawan keluarga kami," ucap Brahmanata tulus. Surya melangkah pelan memasuki rumah besar itu. Lantainya mengkilap, lampu gantungnya berkilau. Segala sudutnya memancarkan kemewahan yang belum pernah ia saksikan seumur hidupnya. Tapi semua itu tak membuat Surya silau. Yang ada hanyalah rasa syukur dalam hati, karena ia telah menjalankan kewajibannya sebagai manusia. Di dalam rumah, Surya dipersilakan duduk di ruang tamu yang luas. Brahmanata memerintahkan pelayan menyiapkan makanan dan minuman untuk Surya. Sementara itu, Nadira sudah dirawat oleh dokter keluarga yang sudah menunggu sejak tadi. Brahmanata kemudian duduk di samping Surya, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Pak Surya, saya ingin mendengar langsung dari Bapak. Bagaimana Bapak bisa menemukan Nadira? Tolong ceritakan semua. Saya ingin tahu setiap detailnya," kata Brahmanata dengan suara pelan namun penuh rasa ingin tahu. Surya menunduk sejenak, lalu mulai bercerita tentang malam banjir itu, tentang suara tangis yang ia dengar di tengah derasnya hujan, tentang bagaimana ia terjun ke arus sungai tanpa berpikir panjang demi menyelamatkan anak itu, dan tentang malam panjang di gubuk reyotnya, saat ia menjaga Nadira yang lemah tak berdaya. Setiap kata Surya didengar dengan saksama oleh Brahmanata. Beberapa kali pria kaya itu mengangguk, matanya memerah menahan haru. Suasana ruang tamu itu sunyi, hanya suara Surya yang terdengar, mengisahkan keberanian dan keikhlasan yang lahir dari hati seorang pemulung. Setelah cerita itu selesai, Brahmanata menggenggam kedua tangan Surya erat-erat. "Pak Surya, mulai hari ini Bapak bukan lagi seorang pemulung di mata kami. Bapak sudah seperti keluarga kami sendiri. Dan saya berjanji, hidup Bapak tak akan terlunta-lunta lagi. Saya ingin Bapak tinggal di sini bersama kami. Anggap rumah ini rumah Bapak juga," ucap Brahmanata penuh kesungguhan. Surya hanya bisa menunduk, menahan haru yang menggenang di pelupuk mata. Semua ini di luar dugaannya. Sebuah awal baru telah menantinya, di tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Matahari pagi menembus jendela besar rumah Brahmanata, menyinari ruangan luas yang kini menjadi tempat istirahat Surya. Malam pertama di rumah itu terasa seperti mimpi baginya. Kasur empuk, bantal wangi, dan selimut hangat menggantikan tikar lusuh dan dinding bocor yang selama ini menemaninya tidur. Namun Surya tidak bisa tidur nyenyak. Hatinya gelisah, belum sepenuhnya percaya bahwa semua ini nyata. Ia duduk di pinggir ranjang, memandangi taman hijau di luar sana, berdoa dalam hati, bersyukur kepada Allah atas segala jalan hidup yang diberikan padanya. Sementara itu, Brahmanata sudah menyiapkan sesuatu yang istimewa pagi itu. Ia memanggil semua pelayan dan keluarga besar, meminta mereka berkumpul di ruang utama. Nadira duduk di samping ayahnya. Wajahnya cerah, tubuhnya kini mulai pulih setelah dirawat dengan baik. Brahmanata kemudian memanggil Surya untuk bergabung bersama mereka. "Pak Surya, saya ingin semua orang di rumah ini tahu bahwa Bapak adalah orang yang telah menyelamatkan Nadira. Tanpa Bapak, saya mungkin sudah kehilangan anak saya untuk selamanya," kata Brahmanata lantang di hadapan semua orang. Suasana mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada Surya. Beberapa pelayan menatapnya dengan penuh kekaguman. Mereka tak pernah membayangkan bahwa sosok sederhana itu adalah penyelamat putri keluarga mereka. Surya menunduk, tak ingin menjadi pusat perhatian. Tapi Brahmanata menepuk bahunya lembut. "Mulai hari ini, Bapak adalah bagian dari keluarga kami. Saya sudah menyiapkan tempat khusus untuk Bapak di rumah ini. Bapak tak perlu lagi kembali ke gubuk itu.
Semua kebutuhan Bapak akan kami penuhi. Dan lebih dari itu, saya ingin Bapak membantu saya mengurus usaha sosial keluarga ini. Bapak pasti tahu apa yang dibutuhkan orang-orang kecil seperti kita dulu, ujar Brahmanata dengan tulus. Surya terdiam. Air mata menetes perlahan di pipinya. Bukan karena harta atau kemewahan yang kini didapatnya, tapi karena rasa syukur dan haru. Allah telah membuka jalan baginya untuk hidup lebih baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Hari-hari berikutnya menjadi awal kehidupan baru bagi Surya. Ia belajar banyak hal dari Brahmanata, mengenal dunia yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Surya diajari bagaimana mengelola dana untuk membantu kaum miskin, membangun rumah-rumah layak untuk mereka yang terlantar, dan membagikan makanan kepada para pemulung yang dulu adalah teman seperjuangannya. Namun, di balik semua itu, Surya tetap hidup sederhana. Ia menolak memakai pakaian mahal atau tinggal di kamar paling megah. Ia lebih senang tinggal di rumah kecil di sudut halaman, dekat dengan para pekerja dan orang-orang kecil yang sering datang meminta bantuan. Baginya, hidup adalah tentang memberi, bukan sekadar memiliki. Nadira sering datang mengunjungi Surya. Anak itu sudah menganggap Surya sebagai kakeknya sendiri. Ia suka duduk di pangkuan Surya, mendengarkan kisah-kisah tentang masa lalu Surya di pinggir sungai. Setiap kali Nadira tertawa mendengar cerita itu, Surya merasa hidupnya kini benar-benar berarti. Namun di hati kecil Surya, ada rasa was-was. Ia tahu, tak semua orang di sekeliling Brahmanata mungkin senang melihat dirinya kini dekat dengan keluarga itu. Dan firasatnya benar. Di balik dinding megah rumah itu, ada mata-mata yang mengintai, ada hati-hati yang dengki. Perjalanan Surya belum sepenuhnya tenang. Gelombang baru akan segera datang, menguji ketulusan dan keberanian yang sudah lama mengakar dalam dirinya. Dari kisah ini kita belajar bahwa setiap kebaikan sekecil apapun akan berbuah indah pada waktunya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7, yang artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Kisah Surya mengajarkan kita bahwa tulus menolong tanpa pamrih akan membuka jalan yang tak pernah kita bayangkan. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran hidup dari setiap alurnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika Anda suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, tuliskan komentar Anda, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.